Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak IR Ahmad Jusairi, MKOM CSD IPM ASEAN ING. Perkenalkan, nama saya Siti Juharia sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok kami hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Cybersecurity Management dengan studi kasus pada e-commerce. Saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada Aprilia Nurhafizah dengan NIM 240201020399. Yang kedua ada Repina Putri Pratama Suryadi dengan NIM 240201. Akhir yaitu saya sendiri yaitu dengan NIM 240201020405. Langsung saja saya bagikan ke teman saya yang akan memulai presentasi. Silahkan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengantar cyber security. Cyber security adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital dalam konteks e-commerce. Ini bukan hanya tentang melindungi teknologi, tetapi juga tentang melindungi aset paling berharga, yaitu data pelanggan dan kepercayaan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua ada konsep information, classification, dan privasi. Dalam konsep tersebut, informasi classification adalah proses pengelompokan informasi berdasarkan tingkat sensitivitas, nilai, dan risiko. Apabila informasi tersebut diakses, diubah atau disebarluaskan tanpa izin. Privasi ada hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Dalam privasi tersendiri mempunyai hak akses dan lainnya. Lanjut. Privasi menjadi bagian dari keamanan dengan cara enskripsi data, akses kontrol, data masking, audit, dan login. Dalam informasi classification, membantu menentukan data mana yang termasuk data pribadi, tingkat perlindungan yang dibutuhkan, kontrol keamanan yang harus diterapkan, dan kontrol keamanan yang harus diterapkan. Tanpa klasifikasi yang baik, perlindungan privasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Repina. Baik, selanjutnya ada ragam ancaman serangan cyber pada e-commerce. Yang pertama ada phishing, adalah upaya penipuan dengan menyamar sebagai pihak resmi e-commerce melalui email, SMS, WhatsApp, atau situs palsu. Yang kedua ada malware, adalah perangkat lunak berbahaya yang menginfeksi sistem e-commerce atau perangkat pengguna. Dan yang ketiga ada ransomware, menginskripsi data sistem e-commerce dan meminta tebusan agar dapat dipulihkan. Dan yang terakhir ada serangan di DOS dilakukan dengan membanjiri server e-commerce menggunakan lalu lintas palsu. Next. Selanjutnya ada SQL injection, adalah serangan dengan menyisipkan kode berbahaya ke database e-commerce melalui form login atau input. Selanjutnya ada carding, adalah penggunaan data kartu kredit curian untuk melakukan transaksi ilegal di platform e-commerce. Selanjutnya ada akun takeover. Penjahat cyber mengambil alih akun menggunakan pengguna melalui pencurian password atau OTP. Dan yang terakhir ada man in the middle. Attack menyerang menyadap komunikasi antara pengguna dan sistem e-commerce. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, April. Baik, ada konsep dasar keamanan data pada e-commerce. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality.
memastikan bahwa data sensitif seperti detail kartu kredit, password, dan informasi pribadi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integritas atau integrity, memastikan data akurat, lengkap, dan belum diubah tanpa izin selama proses penyimpanan atau transmisi. Misalnya selama transaksi pembayaran. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, memastikan bahwa sistem dan data e-commerce dapat diakses dan digunakan oleh pengguna, yaitu pelanggan dan admin kapanpun diperlukan. Penerapan keamanan data pada e-commerce. Yang pertama ada keamanan transmisi data, kerahasiaan, dan integritas. Teknologinya dengan menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Penerapannya dengan seluruh komunikasi antara browser pelanggan dan server e-commerce dienkripsi, ditandai dengan alamat situs yang diawali https:// dan ikon gembok. Manfaatnya itu untuk melindungi data seperti login dan detail kartu kredit agar tidak dapat dibaca meskipun disadap selama transmisi di internet. Lalu keamanan akses akun, autentikasi, dan kerahasiaan. Teknologinya dengan menggunakan autentikasi multifaktor. Penerapannya selain password, pengguna, terutama admin, harus memverifikasi identitas melalui cara kedua seperti kode OTP yang dikirim via SMS atau email. Manfaatnya mencegah akses yang tidak sah meskipun password dicuri. Yang terakhir ada keamanan infrastruktur dan aplikasi, ketersediaan dan integritas dengan menggunakan teknologi firewall, WAF. Penerapannya dengan web application firewall memonitor dan menyaring lintas data antara situs web dan internet untuk memblokir serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting. XSS. Manfaatnya yaitu untuk melindungi aplikasi dari celah keamanan yang umum. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.